Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya Pendeta Tony Sampara dari Gereja PB Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sangkeng. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Mazmur pasal 46 ayat 9. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Hosea pasal 4 ayat 6 dan 9. Hosea pasal 4 ayat 6 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatannya kepadanya. Hosea pasal 4 ayat 6 dan 9. Kita wajib untuk hidup secara bertanggung jawab, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas kepercayaan yang telah Ia berikan kepada kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, adalah hal yang sewajarnya apabila seorang majikan meminta pertanggungjawaban daripada pegawainya atas tugas yang ia percayakan kepada mereka. Apabila ia mendapati bahwa pegawai tersebut tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang ia berikan, maka ia akan memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila ternyata sang pegawai lalai dalam menjalankan tugasnya, maka bukannya tidak mungkin hukuman akan dijatuhkan oleh sang tuan kepada dirinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tuntutan agar orang hidup secara bertanggung jawab ini Tuhan kemukakan di dalam Hosea pasal 6. Di situ ia menegur para imam karena mereka telah mengabaikan tugas, yaitu untuk memelihara kehidupan rohani dari umat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kemudian ia menjelaskan akar penyebabnya, yaitu karena para imam sendiri telah menolak pengenalan itu. Artinya, mereka telah melalaikan tanggung jawabnya dan sebagai akibat umat Allah menjadi binasa. Atas dasar itulah maka Allah menolak para imam tersebut. Itu sebabnya kita wajib untuk hidup secara bertanggung jawab, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita menganggap enteng, kita menganggap sepele apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita kerja itu merupakan bagian kita, jadi kita suka-suka.
Tetapi sesungguhnya harus kita sadari bahwa kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang kita kerja harusnya kita sadari bahwa ada tanggung jawabnya. Seringkali kita lalai, seringkali kita mengabaikan, yang mengakibatkan kerugian ada pada diri kita sesungguhnya. Oleh sebab itu spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk bertanggung jawab atas satu tugas. Maka seharusnya setiap kita sungguh-sungguh melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga setiap orang yang kita pimpin, yang kita bina, bahkan juga di dalam keluarga, rumah tangga kita bisa membawa mereka dalam hal yang benar. Sehingga mereka mendapat berkat, bahkan kita juga diberkati, bukan mendapat hukuman. Oleh sebab itu biarlah sore hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kasih Kristus saya meminta, mari kita sadari supaya kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita. Kita bertanggung jawab atas keluarga, rumah tangga kita, bagi suami, istri, anak-anak. Bahkan kita juga bertanggung jawab untuk orang tua kita. Harusnya kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita berdoa. Tuhan, di dalam pengembalaanmu, hidup kami limpah dengan damai sejahtera. Tidak pernah Engkau lalai dalam memelihara hidup kami. Engkau senantiasa menuntun, menyertai dan melindungi diri kami. Ajarlah diri kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup secara bertanggung jawab, seperti yang telah Engkau lakukan atas diri kami. Tolonglah diri kami untuk dapat mengasihi sesama kami seperti diri-Mu. Mampukan diri kami agar kami tidak menyia-nyiakan semua kepercayaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Muliakanlah nama-Mu melalui hidup kami. Sepanjang hari ini kami telah mengalami betapa besar kemurahan-Mu bagi hidup kami. Tak pernah Engkau membiarkan diri kami menghadapi kesukaran seorang diri. Di setiap saat Engkau selalu siap untuk mengulurkan tangan-Mu dalam menolong diri kami. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Kami juga menyerahkan masa depan kami ke dalam anugerah-Mu. Mampukan hidup kami meraih hari depan yang telah Engkau rencanakan bagi diri kami. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba bersyukur dan terima kasih sebab kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Kasih setia-Mu melimpah-limpah atas hidup kami semua. Maka sore hari ini hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ambil bagian bersama-sama dengan hamba pada sore hari ini. Hamba mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Berdoa bagi Ibu Diana Etes. Berdoa bagi Pak Nelson Yeni Echon Yenu. Berdoa bagi Ibu Noni Sarce. Dan semua yang mengangkat jempol, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami untuk hidup bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kepada Bapak Ishak Halatu, Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan tolong setiap pribadi ini untuk hidup sungguh melakukan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga setiap hidup kami tidak egois. Kami akan bertanggung jawab atas pribadi kami. Kami akan bertanggung jawab atas keluarga rumah tangga kami. Kami akan bertanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan. Bahkan pelayanan-pelayanan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari setiap kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati kami semuanya. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami kerendahan hati. Supaya kami boleh meninggikan Engkau senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga memberkati Pak Matias Paul Abaikop. Tuhan juga berkati pribadinya, rumah tangganya, keluarga, pekerjaan dan pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Bapa,
Terpuji-pujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Pada saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Spesial Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan menjamah saudara Nelson, Yeni, Econ, Yenu. Tuhan jama dan Tuhan memberkatinya. Biar Tuhan pakai hidupnya boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi teman-teman di sekitarnya, di sekelilingnya. Tuhan pergunakan hidupnya untuk memuliakan Engkau selalu ya Allah. Berkati pribadinya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Biar dari hidupnya Tuhan, namamu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Nonik Sarce. Hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin hidup takut akan Tuhan. Semakin mengasihi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar hamba terus berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan terus yang bekerja dalam pribadinya. Dalam tubuh jasmaninya. Engkau sembuhkan dia total dari semua sakit yang mengganggunya. Biarlah setiap akal-akal penyakit yang mengganggunya hamba ikat dan hamba cabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kuasa darah anak domba Allah mengalir memenuhi seluruh tubuh Ibu Nonik Sarce di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa bilur Yesus, Ibu Nonik terima kesembuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi atas Ibu Nonik Sarce dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba juga berdoa memberkati Kakak Ishak Halatu. Tuhan terus pakai Kakak Ishak Halatu di dalam tugas-tugas pekerjaan pelayanan dan menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Berkati pribadi daripada Kakak Ishak Halatu, istri dan anak cucu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan apa yang ada pada hidup daripada Kakak Ishak Halatu boleh menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitarnya dalam nama Yesus dan Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa untuk seluruh keluarga, warga, umat yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas kami semuanya. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghargai dan menghormati anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh hidup sungguh takut akan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan senantiasa dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan semua kejahatan yang kami perbuat di Allah, yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau memberkati setiap rumah tangga, keluarga yang ada di wilayah ini ya Allah. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pekerjaan-pekerjaan yang layak kepada mereka semuanya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlu Tuhan Engkau sediakan yang terbaik atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Pak Yos Aki Hari. Tuhan memberkati pribadinya, keluarganya, rumah tangganya. Memberkati semua pekerjaan-pekerjaan, bahkan pelayanan yang dikerjakan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Pergumulan hari ini yang sedang dihadapi, nyatakan kuasa-Mu kepadanya ya Allah. Sehingga dia boleh mendapat jawaban yang jelas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mohon kasih-Mu menyertai kami semuanya. Perlindungan-Mu nyata atas bangsa negara kami, tanah Papua dan kota Manokwari. Biar damai sejahtera-Mu melimpah atas kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba percaya kuasa-Mu lebih besar daripada pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa ini. Biar Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Bahwa Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang melindungi dan menjauhkan kami dari segala musibah-musibah ini ya Allah. Kami juga tolak itu dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sambut perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Pesan saya sekali lagi, mari kita hidup bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Mulai dari pribadi kita. Kita harus bertanggung jawab karena Tuhan akan menuntut setiap pertanggungan jawaban itu dari setiap pribadi. Oleh sebab itu, mari kita jangan kecewakan Tuhan, tapi kita senantiasa mempermuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat. Shalom. Salam MDC.